Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah. Setelah kita ketahui bahwa jika seseorang batal wudhunya, maka diharamkan baginya untuk mengerjakan satu dari 4 perkara. Diharamkan baginya untuk mengerjakan satu dari 4 perkara. Perkara yang pertama yaitu sholat. Perkara yang kedua tawaf. Perkara yang ketiga nyentuh Al-Quran. Perkara yang keempat yaitu membawa Al-Quran. Perkara kedua kemarin kita telah bahas yaitu tawaf. Tawaf kita ketahui bahwa dibagi menjadi 2, tawaf fardu dan tawaf sunnah. Tawaf fardu ini yang dimaksud adalah tawaf yang dikerjakan dalam kategori ibadah haji atau umrah. Misalnya seseorang sudah berihram haji, kemudian dia melakukan tawaf, namanya tawaf gudum. Yang kedua namanya tawaf ifadah, yang ketiga namanya tawaf wada. Lah ini semua namanya tawaf fardu. Yang kedua namanya tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu kalau tidak dalam keadaan kita berhaji atau umrah, kita lagi posisi ngadep Ka'bah, duduk misalnya setelah sholat kita tawaf, itu namanya tawaf sunnah. Lah tawaf sunnah beda dengan tawaf fardu dari 2 masalah. Masalah yang pertama apa? Yang kemarin tawaf fardu ini tidak butuh niat. Kalau tawaf sunnah butuh niat. Yang kedua, tawaf fardu tidak mungkin kurang dari 2, dari 7 putaran. Ya, kalau tawaf sunnah, apakah boleh kurang dari 7? Ada perincian hukumnya. Kalau dari pertama dia niat akan kurang dari 7, misalnya duduk di depannya Ka'bah, kemudian niat hatinya akan tawaf 5 putaran aja, atau 3 putaran aja, atau 4 putaran aja, maka tidak sah tawafnya. Tapi kalau dia dari pertama niatnya 7, setelah dimulai 4 atau 3 atau 5, kemudian akan keluar dari masjid, akan merasa cukup dengan hal tersebut, maka hukumnya boleh dan termasuk sah. Ini perbedaan apa? Kedua, daripada tawaf sunnah dan tawaf fardu. Lah kalau kita ngerjakan tawaf tanpa wudu, hukumnya bagaimana? Misalnya dalam madzhab Imam Syafi'i kita ketahui hukumnya, kalau amidan aliman mukhtaran, amidan artinya sengaja, aliman nggak tahu hukum, mukhtaran artinya apa? Tanpa paksaan. Kalau 3 syaratnya terpenuhi maka haram. Yang kedua tidak sah, haram dan tidak sah. Ini menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Menurut pendapatnya Imam Abu Hanifah, mengatakan sah tawafnya, cuman kalau hadasnya hadas kecil wajib bayar kambing, dam kambing. Kalau hadasnya hadas besar maka wajib bayar dam onta. Oke, ada kalanya masalah seperti ini kita butuhkan. Kapan kita butuhkan? Kalau perempuan lagi haji atau lagi umrah, sudah niat umrah, belum mulai tawaf, datang darah haid. Sedangkan haidnya dia misalnya sebab ini seminggu atau 5 hari atau 6 hari. Di sisi yang lain itu travel akan balik ke Indo 2 hari lagi atau berapa jam lagi. Bagaimana jalan keluar dari permasalahannya dia ini? Kan begitu. Jadi masalahnya bagaimana perempuan sudah niat haji atau niat umrah, cuman belum melakukan tawaf ifadah dalam haji atau belum melaksanakan tawaf umrah dalam ibadah umrah. Sedangkan dalam posisi yang lain, keadaan yang lain, dia harus segera pulang bersama rombongan travelnya. Bagaimana jalan keluarnya? Para ulama mengatakan jalan keluarnya boleh milih 1 dari 3. 1 milih apa? Dari 3. Jalan keluar pertama yaitu pakai pendapat yang mu'tamad dalam madzhab Imam Syafi'i yang mengatakan tidak sah tawaf tanpa taharah, apalagi hadas kecil atau apalagi hadas besar, dengan pengertian dia keluar pulang ke negaranya kal muhsar, kemudian nanti kalau ada waktu balik lagi. Jadi tawafnya mesti ditanggungan dhimahnya perempuan tersebut, dan ini dikatakan sulit untuk kembali lagi dari Indonesia ke Saudi lagi. Jalan keluar kedua, taglid kepada sebagian ulama yang mengatakan bahwa masa terputusnya darah itu adalah masa suci.
Masa terputusnya darah adalah masa suci. Misalnya gimana? Perempuan ini dia haid misalnya 7 hari atau 5 hari misalnya, 1, 2, 3, 4, 5. Pada hari pertama dia keluar hanya misalnya 8 jam, kemudian putus darah. Pada hari kedua keluarnya hanya 12 jam, kemudian putus darah. Pada hari ketiga keluarnya misalnya 20 jam, kemudian putus darah. Pada hari keempat keluarnya cuma 7 jam, kemudian putus darah. Pada hari kelima misalnya keluarnya cuma 10 jam, kemudian putus darah. Lah, masa terputusnya darah ini hukumnya bagaimana? Menurut pendapat yang kuat adalah hukumnya masa haid, meskipun tidak keluar darah. Ala qaul sahab. Lah, sebagian ulama menghukumi ini masa terputusnya darah adalah masa suci. Lah, terputusnya darah ini bisa kita gunakan sebagai jalan keluar kedua. Jalan keluar kedua yaitu kita taklid kepada ulama yang mengatakan masa terputusnya darah adalah masa suci, sehingga waktu itu perempuan tersebut mandi janabah, kemudian wudhu, kemudian langsung berangkat ke Masjid Haram Mekah untuk tawaf. Ini jalan keluar kedua. Jalan keluar ketiga, dia ini taklid kepada Imam Abu Hanifah yang mengatakan kalau misalnya haidnya ini tidak terputus sama sekali, terus keluar, sedangkan 1 jam atau 2 jam lagi dia harus pulang ke bandara Jeddah, dari Jeddah ke Indonesia. Tidak mungkin travel nunda seluruh keberangkatan hanya untuk satu perempuan, tidak mungkin. Lah, bagaimana jalan keluarnya? Taklid kepada Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan kalau tawaf dengan hadas kecil sah, tapi harus bayar dam kambing. Kalau dengan hadas besar sah, tapi harus bayar dam onta. Lah, apakah harus waktu itu dikeluarkan? Tidak harus. Damnya haji dan umrah tidak harus dikeluarkan di saat itu, boleh ditunda berapa minggu berikutnya, berapa bulan berikutnya, mewakilkan satu orang di Mekah untuk dikeluarkan di Mekah. Karena damnya haji dan umrah tidak boleh dikeluarkan di selain Mekah. Damnya haji dan umrah tidak boleh dikeluarkan selain Mekah, harus dikeluarkan di Mekah. Jadi bagaimana nanti jalan keluarnya? Telepon satu orang teman di Mekah untuk mengeluarkan. Tapi yang paling penting perempuan ini bisa ngerjakan tawaf dan bisa pulang ke Indonesia, hajinya sempurna, umrahnya sempurna. Kalau enggak, semua bergantung kepada tawaf. Bergantung kepada tawaf. Ini perkara ketiga, perkara kemarin kedua yang diharamkan bagi seseorang yang dalam keadaan berhadas mengerjakan tawaf atau sholat. Haram hukumnya dan termasuk dosa-dosa besar jika dikerjakan dalam keadaan tahu hukum, sengaja dan tidak tanpa ada paksaan. Dua perkara ini semuanya. Ya. Sekarang yang perkara yang ketiga yang diharamkan bagi seseorang yang dalam keadaan berhadas itu adalah menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Quran. Hukumnya apa? Hukumnya haram. Meskipun pada kertas yang kitab fikih, ya. Meskipun pada tulisan yang ada ayatnya kita sentuh begini, atau kita sentuh pada kertas putih ini, sama hukumnya haram. Ataupun hanya pada kulitnya, pada kulitnya, hukumnya apa? Haram. Kapan haram? Kalau yang disentuh Al-Quran. Selain Al-Quran, apa misalnya? Kitab-kitab as-samawi yang lainnya, seperti Al-Injil, Waz-Zabur, wa Taurat. Kalau misalnya ada, atau hadis Al-Qudsi, atau hadis An-Nabawi, atau ilmu syariat, itu semuanya boleh. Amal Quran hukumnya haram disentuh tanpa wudu, karena Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Selain Al-Quran dari kalam Allah, atau hadis Nabawi, atau hadis Qudsi, atau kitab ilmu syariat, maka hukumnya boleh. Cuman lebih utama, lebih adab, lebih akhlak kalau kita tidak nyentuh ke kitab hadis atau kitab ilmu syariat atau hadis Nabawi, hadis Qudsi, kecuali dalam keadaan berwudu. Ya. Menyentuh Al-Quran dalam keadaan berhadas meskipun menggunakan penghalang. Nah, meskipun menggunakan penghalang, misalnya dia tidak mau ngangkat Al-Quran langsung begini, atau dia ngangkat begini, tetap aja haram hukumnya. Karena apa? Li ikhlalihi bita'zim. Karena ini orang tidak mengagungkan Al-Quran.
Bikhilaf masalah persentuhan dengan perempuan ajnabiyah. Masalah persentuhan dengan perempuan ajnabiyah ini kendalanya ada di persentuhan tersebut yang menyebabkan timbulnya syahwat. Dan timbulnya syahwat bisa ketutup kalau ada penghalang. Lain halnya kalau megang Al-Quran. Megang Al-Quran hukumnya haram tanpa wudu meskipun dengan penghalang, meskipun kain atau apapun. Ini kalau orang yang akan megang mukallaf. Orang yang akan megang apa? Mukallaf. Artinya apa? Misalnya Zaid ini mau megang Al-Quran, boleh tidak megang tanpa wudu? Kita lihat ada kalanya Zaid ini mukallaf atau ghair mukallaf. Mukallaf artinya apa? Balik berakal. Mukallaf dia, haram dia megang Al-Quran tanpa wudu. Kenapa? Li'ikhla bitta'zim. Karena Allah mengatakan la yamassu ilal mutahharun. Lah, haram kapan haram? Kalau 4 syaratnya terpenuhi. Pertama, balik. Kedua, berakal. Ketiga, tanpa paksaan. Keempat, tidak selain dalam keadaan darurat. Kalau dalam keadaan darurat, misalnya kalau sekarang ini batal wudunya sedangkan di kantongnya ada Al-Quran, mau dikemanakan Al-Quran? Atau dia mau masuk kamar mandi, di kantongnya ada Al-Quran misalnya atau apa, dan hari yang lain, kemudian dia tidak bisa, tidak ada tempat untuk naruh Al-Quran kecuali di bawah atau tempat-tempat yang lain. Atau kelihatan Al-Quran mau jatuh ke tempat yang najis, ke tempat yang kotor, atau ke bawah, ke lantai, sedangkan kita waktu itu tidak megang wudu. Kalau kita wudu duluan, jatuh itu Al-Quran ke tempat yang najis atau ke tempat yang lain, maka boleh dalam keadaan darurat ini kita megang Al-Quran karena dasar darurat. Kapan bolehnya? Kalau syarat-syaratnya di sini terpenuhi. 3 syaratnya ini terpenuhi. Jadi boleh megang Al-Quran dalam keadaan darurat kalau 3 syaratnya terpenuhi. Syarat yang pertama, tidak ada kemungkinan untuk bersuci sebelumnya. Lain hanya kalau ada kemungkinan. Kalau ente wudu balik lagi masih bisa nututin, atau ente tayamum balik lagi bisa nututin. Nah, tidak boleh berarti. Yang kedua, tidak ada muslim, orang muslim atau yang lainnya yang bisa dimintai tolong untuk ngambil Al-Quran tersebut. Lain hanya kita sama teman kita, misalnya ada Al-Quran mau jatuh, kita mau megang, teman kita ada, dia punya wudu, maka bukan termasuk dalam kategori darurat. Itu termasuk bukan termasuk dalam kategori darurat. Kenapa? Karena kita bisa minta tolong kepada teman kita. Yang ketiga, dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Lain hanya kalau bukan dalam keadaan darurat, hajat misalnya dan lain-lain, maka tidak boleh. Itu perkara syarat yang keberapa? Syarat yang keempat. Syarat yang pertama apa? Balik. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, tanpa paksaan. Yang keempat, tidak dalam keadaan darurat. Yang kelima, tidak dalam gabungan dengan barang yang lain. Misalnya gimana? Misalnya anak bawa tas. Dalam tas itu ada Al-Quran dan selain Al-Quran. Paham tak? Misalnya di tas itu ada Al-Quran dan selain Al-Quran. Lah kemudian anak batal wudu, boleh tidak anak ngangkat tas tersebut? Boleh tidak anak ngangkat tas tersebut? Para ulama menjelaskan ada 4 keadaan. Ada berapa keadaan? 4. Keadaan yang pertama, waktu dia ngangkat tas itu niatnya semata-mata untuk ngangkat Al-Qur'annya, maka hukumnya haram. Hukumnya apa? Haram. Yang kedua, niatnya dia untuk ngangkat Al-Qur'an dan selain Al-Qur'an. Maksudnya untuk semuanya yang diisi tas tersebut. Bukannya Al-Qur'an aja saya niatnya. Saya niatkan untuk ngangkat Al-Qur'an dan selain Al-Qur'an yang ada di tas tersebut. Baju, Al-Qur'an, kitab, semua campur, semua angkat sekaligus. Koper misalnya, dalamnya ada Al-Qur'an. Lah kita tidak punya wudu, mau ngangkat koper tersebut. Ini ada perbedaan antara ulama. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Yang ketiga, niatnya hanya selain Al-Qur'an. Misalnya anak waktu ngangkat niatnya hanya untuk ngangkat kitab atau ngangkat baju yang ada dalam tas ini, bukan Al-Qur'an, maka hukumnya boleh. Hukumnya apa? Boleh. Niat yang keempat, atlak. Anak tidak niat apapun, tidak niat Al-Qur'an atau niat selain Al-Qur'an, atlak. Ini ada perbedaan antara ulama. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama tidak membolehkan.
Jadi kendalanya di mana? Kendalanya itu kalau di masalah mengangkat Al-Quran yang bergabung dengan perkara yang lain. Misalnya kitab dan lain-lain di satu tempat, misalnya di satu plastik, di satu syantah, tas dan lain-lain. Apakah boleh apa tidak? Ada 4 keadaan, tergantung dia niatnya dia. Begitu ya. Itu apa namanya itu? Menyentuh Al-Quran. Yang ditulis untuk Al-Quran. Lain hanya syarat ke-6. Ini yang ditulis apa? Yang ditulis untuk Al-Quran. Lain hanya kalau nulisnya bukan untuk Al-Quran, untuk tahsin, untuk azimat, boleh disentuh tanpa wudu. Misalnya ayat ini, ayat kursi ini ditahsin untuk zina, bukan untuk Al-Quran ini, maka hukumnya boleh disentuh tanpa wudu. Idza kutiba lidirasah. Sekarang misalnya dia ini sekarang anak tulis begini, nun, niatnya anak nun wal qalami wa ma yasturun, yang di Al-Quran, maka haram bagi anak nyentuh ini sekarang kalau anak tanpa wudu. Tapi kalau niatnya anak nun ini huruf hijaiyah, bukan Al-Quran niatnya, maka tidak haram. Maka tidak haram. Jadi nyentuh Al-Quran bisa dikategorikan bagi orang yang mukallaf itu haram kalau 6 syaratnya terpenuhi. Syarat yang ke-6 apa? Ditulis untuk Al-Quran. Lain hanya idza kutiba li ghairi dirasah, seperti tamimah, azimah dan lain-lain, hukumnya boleh. Itu kalau semuanya kalau mukallaf. Lain hanya kalau bukan mukallaf, sobi. Anak kecil mau nyentuh Al-Quran boleh enggak? Anak sobi mau nyentuh Al-Quran boleh apa tidak? Dibagi menjadi 2. Ada kalanya mumayyiz, ada kalanya ghair mumayyiz. Ada kalanya sabi tersebut sudah mumayyiz. Sudah, artinya mumayyiz apa? Mumayyiz itu mencapai 2 syarat. Sudah umur 7 tahun dan bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Ini anak namanya sobi mumayyiz. Kalau sobi mumayyiz kita lihat, kalau untuk dirasah boleh, kalau untuk ghairi dirasah tidak boleh. Kalau sobi mumayyiz tujuannya bawa Al-Quran itu untuk belajar ke ustadznya, dirasah, belajar Al-Quran, baca, nulis, baca dan lain itu boleh. Tapi kalau tujuannya untuk dibuat mainan begitu aja, tidak boleh. Kalau dibuat mainan begitu aja, hukumnya tidak boleh. Tapi kalau sobi selain mumayyiz, maka hukumnya tidak boleh mutlakon. Haram hukumnya megang. Yang haram siapa? Anaknya, tidak. Orang tuanya yang biarkan anaknya menyentuh Al-Quran. Sedangkan anak tersebut belum mumayyiz. Kalau orang tuanya tahu, kalau orang tuanya tidak tahu, ma'dzur. Itu apa ya? Seperti baju, hukumnya adalah haram kecuali jika dalam keadaan darurat. Kecuali dalam keadaan darurat, itu apa ya? Maka hukumnya adalah boleh membawanya dengan 3 syarat. Yaitu 1, dalam keadaan darurat. Darurat. Lain hanya kalau bukan darurat. Itu apa ya? Seperti takut jatuh di tempat najis ini. Kalau ente biarkan akan jatuh di sampah atau akan jatuh di tempat najis dan najis ada kotoran dan lain-lain. Itu apa ya? 2, tidak mungkin untuk berwudu sebelum. Tak mungkin itu berwudu. Anak kalau mau berangkat ke tempat wudu mau balik lagi dan nututin, jatuh duluan nanti. Las ente pegang dulu sudah. Itu apa ya? 3, tidak mungkin dititipkan kepada. Nah, tidak ada temannya kita, anak sendirian misalnya. Anak mau tetap ke siapa? Misalnya, tidak ada yang teman untuk dititipin, maka boleh. Termasuk yang kata garuri. Ama masih ada temannya ente di sampingnya ente, tetapin dia atau dia suruh ngambil. Ya. Jika telah terpenuhi syarat-syaratnya, maka boleh menyentuh Al-Quran tanpa wudu. Ya. Yang keempat, membawa Al-Quran. Yang keempat, perihal yang keempat dari yang diharamkan bagi seseorang yang tidak punya wudu membawa Al-Quran. Kita punya namanya nyentuh, ada namanya bawa. Itu ya. Membawa Al-Quran tanpa wudu hukumnya adalah haram. Membawa Quran tanpa wudu hukumnya haram. Karena apa? Karena lebih parah daripada nyentuh. Kalau nyentuh aja haram, apalagi diangkat. Itu ya. Lain halnya jika membawa kitab Injil. Selain Al-Quran seperti Nabi bilang, misalnya kita boleh kutubus samawiyah. Kutubus samawiyah banyak, 104 kitab. Lah di antaranya Injil, Taurat, Zabur. Misalnya ada yang belum muharraf, belum dirubah-rubah, misalnya ada. Atau kutubul hadits qudsiyah, hadits qudsi.
atau hadis nabawi atau kitab ulama, hukumnya apa? Boleh. Ya. Maka hukumnya adalah boleh membawanya meskipun tanpa wudu. Ya. Ya. Membawa Al-Quran atau sebagian ayat-ayat Al-Quran tanpa wudu hukumnya adalah haram. Haram. Tidak harus Al-Quran penuh baru dikatakan hari haram. Kalau meskipun berapa ayat atau berapa huruf dari Al-Quran ditulis karena hurufnya Al-Quran dan ditulis untuk dirasa, maka haram bagi orang lain untuk nyentuh yang tidak punya wudu. Ya. Kecuali pada beberapa masalah hukumnya adalah boleh. Yaitu satu, jika membawa kitab tafsir dan jumlah tafsirnya. Sekarang kita bawa kitab tafsir. Tafsir itu kan ada ayat Qur'annya, ada penjelasannya ulamanya yang mentafsirkan ayat tersebut. Lah, apakah boleh kita bawa dalam keadaan berwudu atau dalam keadaan tidak berwudu? Kita lihat, kalau jumlah huruf tafsirnya lebih banyak, boleh. Kalau jumlah huruf Al-Qur'annya lebih banyak, haram. Kalau sama, hukumnya juga haram. Yang boleh kenapa? Di satu masalah. Kalau huruf tafsirnya lebih banyak daripada huruf Al-Qur'annya. Begitu ya. Jika dalam tas yang di dalamnya terdapat barang-barang selain Al-Quran. Nah, itu seperti masalah tadi itu. Misalnya di dalam tas ada Al-Quran, ada baju, ada HP kita. Lah mau kita angkat tas tersebut tanpa wudu dalam keadaan berasa, apakah boleh apa enggak? Ada 4 keadaan tadi itu. Ayo. Dan tatkala mengangkat tas tersebut diniatkan hanya untuk mengangkat barang. Mengangkat untuk barang, bukan untuk mengangkat Al-Quran. Niatnya anak waktu ngangkat barang, tidak ngangkat Al-Quran, maka hukumnya boleh itu. Yang pendapat yang mu'tamad boleh. Kalau ngangkatnya untuk apa? Untuk selain Al-Quran. Tapi kalau untuk keduanya atau atlak, ini ada khilaf. Tapi kalau untuk sebatas Al-Quran, haram hukumnya. Ayo. Jika ayat Al-Quran tersebut ditulis untuk perhiasan. Untuk perhiasan seperti kayak zina ini. Atau ditulis namimah, tamimah, ram ta'zimat, tulis. Dia ditaruh di bajunya dia kadang-kadang berwudu. Nyentuh Al-Quran, kalau dikatakan Al-Quran tidak, hukumnya boleh. Kenapa? Karena ditulis bukan lidirasah, litamimah wa dzalik. Ayo. 5. Jika mengangkat 4. Jika tertulis di mata uang seperti dinar. Seperti dinar, ada sebagian mata uang ada tulisan ayat Al-Quran. Boleh tidak ente nyentuh tanpa wudu? Boleh. Karena bukan ditulis untuk Al-Quran, hanya untuk tabarrukan dengan ayat Al-Quran. Di sebagian mata uang zaman dulu ada ayat Quran ditulis. Oke, Pak ya? 5. Jika mengangkat seseorang yang memegang Al-Quran. Jadi ngangkat, misalnya anak tidak ngangkat Al-Quran, anak ngangkat anak kecil yang dia megang Al-Quran, sedangkan anak tidak punya wudu, apa hukumnya? Boleh. Sama kayak ngangkat tas yang di dalamnya ada Al-Quran selain Al-Quran. Kalau niatnya inti anak bayi tersebut fakot inti diangkat, tidak masalah. Kalau niatnya inti Al-Qurannya saja haram. Kalau niatnya inti untuk keduanya atau atlak ala khilafan fi, atas perbedaan, ada perbedaan antara ulama apakah boleh atau tidak. Ya. Dengan niatan hanya untuk mengangkat orang yang memegang Al-Quran. Itu. Bukan niat untuk memegang Al-Quran. Akan tersebut, maka hukumnya boleh. Ya. Babul masih ala Bas. Jadi di sini kita ketahui bahwa perihal yang diharamkan bagi seseorang yang batal wudunya ada 4. Yang pertama, sholat, meskipun sholatnya sholat fardu atau sunnah atau semisal sholat. Semisal sholatnya artinya sujud tilawah dan syukur. Sholat ini dikerjakan dalam keadaan tidak berwudu, haram hukumnya, kecuali pada beberapa masalah, yaitu pada 4 masalah. Masalah yang pertama, daimul hadath. Yang kedua, faqidat tahurain. Yang ketiga, mukrah. Yang keempat, yang keempat, yang keempat salatul jenazah ala gul Imam Ibnu Jarir At-Tabari, begitu Imam Sa'id. Ini ala gul, lakin pendapat yang mu'tamad tidak boleh. Begitu. Yang kedua, tawaf. Yang kedua, haram bagi seseorang tawaf tanpa wudu jika syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu pertama amidan, aliman, mukhtaran. Begitu.
memang meskipun tawafnya tawaf fardu atau tawaf sunnah. Gitu kif. Lah bedanya tawaf fardu sama tawaf sunnah kita ketahui. Di sini tawafnya orang yang dikerjakan oleh jamaah haji ini, jamaah haji ada 3, ada namanya tawaf gudum, ada namanya tawaf ifadah, ada namanya tawaf wada. Pendapat yang kuat, menurut pendapat yang kuat, tawaf wada itu harus pakai wudu. Tidak sah tawaf wada tanpa wudu. Ada sebagian ulama membolehkan tawaf wada tanpa wudu. Kul dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat salah seorang ulama Syafi'i yang mengatakan boleh tawaf wada tanpa wudu. Jadi kalau misalnya kendalanya tawaf wada itu masih lebih ringan daripada kendalanya di tawaf ifadah atau tawafnya umrah. 2 tawaf yang paling berat. Tawafnya ifadah di waktu haji sama tawafnya umrah. Karena dua-duanya ini rukun soalnya. Jadi dua-duanya rukun. Nah, kalau perempuan dalam keadaan haid, sedangkan dia akan pulang travelnya, maka jalan keluarnya 1 dari 3. Jalan keluar pertama apa? Ya, jalan keluar pertama. Pendapat yang pertama apa? Iya, tidak sah. Terus bagaimana jalan keluarnya? Harus dia pulang dulu dengan sedasar kal mukrah, kemudian kal muhsar, kemudian setelah itu dia balik lagi untuk mengerjakan tawaf. Ini katakan sulit. Yang kedua, lihat masa terputusnya darah, dia taklid kepada ulama yang mengatakan masa terputusnya darah adalah masa suci. Yang ketiga, taklid kepada Abu Hanifah. Taklid kepada Abu Hanifah yang mengatakan sah tawaf dengan tanpa wudu hadas kecil, yaitu kena kambing. Kalau hadasnya hadas besar, yaitu kena unta. Ini mazhabnya Abu Hanifah. Itu cuma ini perlu kita ketahui bahwa selama bisa pakai pendapat yang mu'tamad itu jauh lebih utama. Jadi jauh lebih utama daripada taklid kepada mazhab yang lain jika memungkinkan. Ada kalanya sulit untuk mengikuti pendapat yang mu'tamad dalam beberapa masalah, sulit, dikatakan sulit ini. Kita butuh untuk taklid ini. Jadi ya. Ada yang punya kendala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Quran ditulis papan pakai kapur. Kita bisa bukannya kapur itu enggak ada. Lah, ini bekas bubuknya. Ya. Nah, ini. Itu maksudnya diharam dipegang tanpa wudu. Maksudnya gimana? Suaranya tidak jelas. Kenapa? Pertanyaannya. Ayo. Iya. Setelah pakai kapur. Jika kita Hapus. Iya. goblokannya itu apanya, kukurnya Iya. itu boleh dipegang. Boleh. Dalam keadaan ini bukan bentuk Al-Quran lagi sudah. Naam, lebih utama kita tidak kita buang, bahkan kita tanam. Sama kayak katanya Habib Zain, kalau kita kelihatan Al-Quran sudah hancur, dibaca tidak bisa, dibiarkan juga kerepotan. Bagaimana jalan keluarnya? Dibakar, debunya nanti ditanam, jangan dibuang di sampah. Ayo. Sama kayak ini HP. Kendala sekarang kita di HP-nya kita ada Al-Quran, dibuka, layarnya masih hidup, haram kita sentuh. Tapi kalau layarnya ditutup, boleh kita sentuh. Kalau hidup di depannya layarnya ayat Quran, haram kita sentuh. Tapi kalau kita tutup, sama kayak sekarang begini, sekarang tulis ayat Quran di sini. Ini sekarang ayat Quran. Kemudian selama ada, haram kita pegang sini. Tapi kalau sudah diginikan, ya sudah boleh. Katanya Habib paling miripnya ini mirip dengan apa? Dengan apa yang ditulis dalam lauhah. Masalahnya HP ini mirip dengan masalahnya lauhah. Lauhah kalau kita tulis ayat di papan tulis seperti ini, kemudian kita selama ayat masih ada, haram kita sentuh kan. Tapi kalau sudah kita ngambil penghapus, kita hapus, terus kita menyentuh ini, boleh enggak? Boleh. Itu pendapatnya Habib begitu. Ayo. HP. Oh jauh. Ya jelas pendapatnya pakai apa namanya tilawah pakai mushaf jauh lebih afdal daripada HP. HP itu nomor 2. Kalau sekiranya sudah tidak ada lagi daripada duduk tanpa baca, baru darurah. Itu pun menurut anak ya, menurut anak pribadi, kalau mau naruh mushaf di HP-nya ente, tolong jaga kehormatannya mushaf. Jangan dicampur dengan foto-foto yang tidak jelas. Itu tidak menghargai Al-Quran namanya. Sama kayak ente mirip bukan sama, mirip dengan orang naruh di tasnya dia, sandalnya dia sama Al-Quran.
Loh ini sama-sama. Kan istilahnya tidak menghargai Al-Qur'an. Ada di situ bernama Al-Qur'an, ada foto-foto yang tidak jelas-jelas, film-film yang tidak jelas-jelas ditontoni terus. Nonton ini sama nonton ini, sama baca ini lah ini. Itu ini satu kesalahan. Ini bukan termasuk ini haram, cuman bukan termasuk adab ini. Dengan Al-Qur'an kalamullah taala al-mu'azzam, mubajjal. Itu kadang sebagian gampang naruh Al-Qur'an di bawah. Di haramain itu kadang sering terjadi itu. Karena ini lantai ini suci. Siapa yang tidak tahu lantai suci? Cuman kan bukan termasuk ini suatu penghormatan naruh Al-Quran di bawah. Ada sebagian orang katanya hafizan buka Al-Quran dengan itu apa haram itu hukumnya. Lo tidak ini lidahnya, liurnya lidah ini suci. Yang mengatakan liurnya lidah ini najis siapa? Cuman termasuk mustaqdar. Coba katanya hafizan kalau anak ambil sedikit atau di wajahnya inti, kira marah tidak inti? Lah kalau inti marah di wajahnya inti, tidak marah di Al-Quran kalamullah. Kalau kesulitan buka, pakai air. Pakai sesuatu yang suci, yang muhtaram. Bukan artinya sesuatu yang suci boleh dikerjakan. Oke. Lebih utamanya begitu, ya. Tidak masalah. Tidak masalah sama sekali. Ya sudah, kok jadi kita yang gendong, anaknya sendiri juga ada kotorannya di dalamnya. Itu Hah? Paham tu kif? Itu lah terlalu jauh. Paham tu kif? Hukumnya apa? Hukumnya boleh. Naam, dari segi yang lain kita agungkan. Apa diagungkan misalnya? Jangan kita kerasin dia, jangan kita caci maki dia, jangan kita gunjing di belakangnya dia. Kenapa? Karena ngafal Al-Quran, kita hormati Al-Qurannya. Tapi Anda bilang sama itu ya, Al-Quran ini bisa menjadi satu kemuliaan apalnya kalau diikutin dengan sedikit ngamalkan dengan apa yang ada di dalamnya. Kalau anda ya tidak terlalu beda jauh dengan yang tidak apal. Bahkan yang bunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang Abdurrahman bin Muljam apal Quran 30 juz. Qurannya ngasih manfaat ke dia enggak. Kenapa? Karena nurnya Al-Quran tidak masuk. Ya kita bukan artinya kita tidak menghafal Quran, enggak. Termasuk menghafal Quran perkara yang sangat dianjurkan. Kalau sampai anak itu bisa hafal Al-Quran, itu kedua orang tuanya yang dukung anaknya untuk menghafal Al-Quran dikasih mahkota di hari kiamat yang seluruh para nabi dan syuhada kepingin dapat mahkota tersebut. Ini katanya ulama, kalau orang tuanya yang dukung, bagaimana anak itu sendiri? Kita dukung anak kita untuk menghafalkan Al-Quran, cuman dukung juga untuk ngamalkan. Kam min qari'il Qur'an wal Qur'an yal'anuh. Berapa banyak orang yang baca Al-Quran tapi Al-Quran ngelaknat dia. Kenapa? Karena bertentangan dengan amalannya dia. Makanya di sini di zaman sekarang yang paling dibutuhkan itu adalah murabbi yang didik jiwanya inti supaya inti lurus. Hubungan sama Allah jelas hubungannya itu tepat. Hubungan sama Rasulullah jelas hubungannya tepat. Hubungan sama orang tua dan guru tepat. Hubungan sama murid sama sesama teman tepat. Berubah semuanya sudah. Kalau sudah namanya nur, cahayanya Al-Quran atau cahayanya hadis ini masuk ke hatinya hamba, berubah. Tidak perlu Bukhari yang dihafalkan, satu aja cahayanya Rasulullah dari kalamnya Allah atau kalamnya Allah SWT masuk ke hatinya, berubah. Imam Fudail bin Iyad perampok dulunya. Karena ayat, dengar satu ayat, alam yakhzanil ladzina amanu, langsung bala ya Rabb. Ayat satu dengar, berubah. Kenapa? Karena cahayanya Al-Quran yang masuk. Kalau cuma bunyi ngapalkan, Hajjaj bin Yusuf itu hafal Quran. Saking cepatnya dia, kuatnya hafal Al-Quran, bisa yastahdzir, nginget setengah Al-Quran 15 juz, hanya jarak antara ngangkat satu kaki dengan kaki yang lain waktu dia mau naik kuda. Saking kuatannya hafalannya. Tapi kalau sudah marah sama satu orang, itu satu kampung dibenang, dipenggal semuanya. Mayampa. Di sini apa? Ada namanya nurnya Al-Quran, ada namanya cuma kalimatnya Al-Quran. Lah kalau sudah ngapalkan cuma kalimatnya Al-Quran, ini khatar bahaya. Di sisi yang lain dia merasa hafal Quran, di sisi yang lain tidak tahu kalau Al-Quran itu ngelaknat dia. Nah ini pentingnya kita ajarkan ke anak kita apa? Tarbiyah. Tarbiyah itu penting banget dalam sekarang. Ilmu itu nomor 2. Yang paling penting di atasnya ilmu tarbiyah. Dididik bagaimana mengamalkan ilmu. Dari mulai bangun tidur sudah kita baca sebelum Ramadan.
Dibangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau Anda percaya omongannya, nah sampai detik sekarang ini lupanya lebih banyak daripada ingatnya. Datang ke sini lupa belum baca tadi. Sujud ke susu masuk kamar mandi tidak baca sudah. Terus ingat diqadha gitu tidak ada diqadha. Masuk kamar mandi bangun tidur tidak baca doa bismillah Allahumma inni a'udzubika min khubuthil khaba'ith. Itu gitu. Terus diqadha tidak diqadha. Keluar kamar mandi tidak diqadha, tidak dibaca doanya alhamdulilladzi adzhaba 'anil adza wa 'afani. Semuanya masalah singkat semuanya ini. Yang keempat, memakai baju alhamdulilladzi kasani hadza thawb wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Dibaca tidak dibaca. Kadang berjalan keadaan semacam ini sampai setahun penuh. Berapa kerugian yang akan dia terima di hari kiamat nanti? Orang kalau rugi ke dagangnya rugi 20 juta, bingung, tegang. Tidak bisa tidur semalaman. Ketinggalan sunnahnya Nabi Muhammad, tidak heran sama sekali. Atau misalnya dapat kerugian apa? Kalau anak kerjakan kerjaan fulannya bakal dapat faedah 20 juta. Waktu itu tidak dikerjakan, nyeselnya tidak karuan itu. Giliran sudah bangun tidur, tidak baca doa, tidak heran sama sekali. Ini tidak merasa kehilangan sesuatu. Ini suatu kekurangan, sufi. Kenapa? Karena butuh dia ini diingatkan terus di sampingnya dia di dalam rumah sehingga dia sudah kebiasaan baca. Kalau sudah kebiasaan baca nanti otomatis buka mata langsung alhamdulillah lisannya dengan otomatis sudah. Semacam ada orang yang ngomongin baca doanya bangun tidur. Di hatinya dia timbul dengan sendirinya. Itu namanya lawamah. Kalau masih belum ada sama sekali. Kalau ente masuk kamar mandi tidak ingat, tidak ada yang ingatkan ente. Keluar kamar mandi tidak ingat, tidak ada yang ingatkan ente. Itu masih nafsunya nafsu al-ammarah bisu. Hambanya nafsu al-ammarah bisu. Kapan mau disuruh A, B, B sudah. Jangan baca sudah. Tidak diingatkan. Itu gitu. Ya, bagaimana Nabi bilang supaya ente bisa ingat, kerjakan. Lupa harus sanksi. Hari ini anak tadi tidak baca doa bangun tidur, anak sanksi kasih sholat 20 rakaat. Duduk di masjid, jangan pulang dulu, duduk 20 rakaat atau sholat di rumah 20 rakaat. Besok pagi tidak bakal lupa ente. Tanpa sanksi tidak bakal dibaca. Percaya omongannya, ketemu tahun lagi depan di sini, ya. Kalau mau ditanya jujur berapa kali ente baca, wallahi Habib lupa sarahana. Yang kemarin itu waktu taklim baca, setelah itu halah selesai, tidak mau kayak gitu. Itu tidak masalah sama sekali. Jangan hadir karena barokah, tapi hadir untuk ngamalkan. Itu gitu, ayo. Rubatan ini Al-Quran dalam itu bagi yang baca saja saya mendengarkan. Masalahnya sekarang ada banyak yang malam menjawab Al-Quran asli. Iya, semua artinya ahlul Quran itu apa? Ahlul Quran semua orang muslim. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Cuman yang membaca lebih berat. Dia membaca dan dia tidak ngamalkan. Kalau masalah tajwid ini masalah khilafiyah. Selama tidak yukhillu bil huruf dan lain-lain, itu masalah khilaf. Dalam menurut fuqaha baca dengan tajwid sunnah. Menurut ahli qiraat baca dengan tajwid wajib. Lah hukum diambil keluar dari para fuqaha. Artinya apa? Sangat dianjurkan kita baca dengan tajwid, tertil. Cuman jangan terus hamnya dia hanya tertil dan tajwid, tapi tidak mau ngamalkan. Betul? Ya. Ya kalau dia ngamalkan dan dia nyebarkan, ngajarkan sampai apa yang dilakukan dalam perbuatannya, perkataannya dia semuanya Al-Quran. Wa kana sallallahu alaihi wasallam khuluquhu Al-Quran. Apa artinya khuluqul Quran? Ya ini muttasif bijami apa yang diajarkan di Al-Quran. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Artinya dia sama kayak fulan ini sama kayak ihya berjalan. Apa artinya? Ngamalkan apa yang di ihya. Sehingga kayak kitab ihya berjalan ini. Itu apalagi Al-Quran. Kan Rasulullah SAW kana khuluqul Quran. Apa artinya kana khuluqul Quran? Yani yattasif bi jami' ma fil Quran minal awamir wan nawahi, semua dikerjakan. Awamir dikerjakan, nawahi ditinggalkan. Ayo. Bagaimana hukumnya menulis Al-Quran dengan huruf Latin? Apakah itu juga ada larangan bagi yang menulis?
Al-Quran mu'jaz dia. Kalau sebatas untuk mengajarkan orang permulaannya dia tidak bisa baca, tapi mu'jaz dia. Mu'jaz artinya mu'jaz punya khususiyat di penulisannya dalam bentuk bahasa Arab ini. Kalau sebatas untuk mengajarkan orang tidak bisa baca dia. Paling tidak kita ngajak orang baru masuk Islam, kita paksa bahasa Arab tidak ngerti dia. Cuma bagaimana dia pertama kali misalnya untuk hal darurat dituliskan hanya untuk sebatas untuk dia faham, baca Fatihahnya dia, untuk supaya sah salatnya dia, labas. Untuk hal yang darurat ini. Bukan untuk perihal ini ditulis setiap hari terus disebarluaskan dipakai seperti itulah, karena seperti mat dan lain-lain tidak ada di tulisan bahasa Indonesia. Dan huruf-hurufnya ada sebagian huruf tidak bisa ditulis dengan bahasa Indonesia dengan tepat, tidak bisa. Yang paling mendekatkan ini. Jadi kalau sekiranya dalam keadaan darurat untuk orang yang masuk Islam, baru masuk Islam, tidak paham sama sekali Fatihah, kecuali dia ngapalkan dulu, baru kita betulkan dengan perlahan-lahan cara bacanya dan lain-lain. Tapi kalau tidak darurat, ini anda rasa tidak boleh. Mansus ada di kitab Imam At-Tibyan Imam Nawawi itu menyebutkan masalahnya. Ayo. Terjemahan kalimatnya Yasin. Iya. Nyentuh. Itu kan Al-Quran, memang dia Al-Quran dia. Statusnya Al-Quran dia, bukan tafsir dia. Hanya terjemah. Dengan pengertian ada Al-Qurannya kemudian artinya. Iya, sekiranya kalau ditulisnya untuk Al-Quran bukan untuk tahsin, maka haram hukumnya. Kalau ditulisnya untuk tahsin, bukan untuk Al-Quran, karena Yasin bisa digunakan untuk tahsin. Atau azimah, misalnya ditulis surat Yasin, sebagian ulama nulis surat Yasin, maka hukumnya boleh. Nah, ya. La yamassuhu illa al-mutahhar. Ada yang mengatakan al-mutahhar itu malaikat. Betul. Ada sebagian ulama tafsir yang mengatakan hal tersebut. Jadi kalau orang yang berada, cuman jumhur fuqaha mengatakan tidak. Artinya mutahharun ini mutatahharun dari hadas. Ini manusia ini. Ya. Ada ulama tafsir yang mengatakan hal tersebut, ada. Jadi banyak di kitab tafsir disebutkan. Pendapat lemah, cuman ya jumhur fuqaha semua mengatakan yang dimaksud adalah mutatahharun dari hadas al-asghar wa hadas al-akbar. Jadi ya. Nah. Ya, keutamaannya Al-Quran sekarang kalau sama-sama kita tidak ada yang mau dibaca, misalnya ada mau dibaca wirid atau Al-Quran lebih utama. Cuman katanya ulama, zikir yang warid dari Rasulullah atas amalan-amalan tertentu pada waktu-waktu tertentu yang khusus itu lebih utama. Misalnya kita setelah assalamualaikum warahmatullahi, Rasulullah mengajarkan mengucapkan Allahumma antas salam. Misalnya orang lain mengatakan tidak mengambil Al-Quran, salah. Karena yang mengajarkan juga Rasulullah. Dan mengikuti perintahnya Rasul, mengikuti perintahnya Al-Quran. Mengikuti perintahnya Rasul, mengikuti perintahnya Al-Quran. Misalnya sekarang Rasulullah mengatakan setelah itu mengucapkan subhanallah 33 kali. Tidak mau ditigakan semua ini. Sebagian orang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngambil Al-Quran langsung duduk. Lah, salah itu. Loh, ini kan kalamullah lebih afdal. Siapa yang mengatakan kalamullah? Tidak ada di atasnya kalamullah. Kalamullah paling afdalnya kalam. Paling afdalnya zikir. Cuman ngikutin sunnahnya Rasulullah itu termasuk ngamalkan Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Rasul mengajarkan kita setelah sholat mengajarkan gini. Lain hanya kalau zikir mutlak. Zikir mutlak kita duduk jam 9 pagi tidak ada yang mau dikerjakan di rumah, baca Al-Quran. Nah, ayo. Dalam melaksanakan pembayaran ketika kita tawaf dan pelaksanaan haji tamattu itu sudah membayar zakat, apakah itu sudah termasuk di dalamnya? Enggak. Tamattu itu artinya kita haji itu kan ada 3. Ada namanya haji ifrad, ada namanya haji tamattu, ada namanya haji qiran. Tamattu itu apa? Tamattu itu dulu kan umroh duluan, setelah selesai umroh baru haji. Lah hukumnya apa? Tamattu motif seperti ini sudah mewajibkan dam. Lah kalau misalnya waktu tawafnya dia, waktu haji itu waktu tawafnya dia tidak pakai wudu, itu lain lagi, dam lain lagi. Harus dam yang kedua dia. Tidak cukup damnya tamattu. Damnya tamattu sendiri itu kenapa? Karena makan tamattu kena dam li tamattu'ihi bi mahdhur al-ihram bainal hajj wal umrah. Bainal umrah wal hajj. Jadi, yang lebih utama dalam mazhab Imam Syafi'i kalau bisa ifrad. Ifrad itu dulukan haji dulu, setelah selesai haji baru
umroh. Kalau dulu kan umroh dulu kemudian haji namanya tamattu. Kalau bareng haji dan umroh namanya qiran. Yang lebih utama yang mana? Dalam mazhab Syafi'i yang lebih utama ifrad. Kenapa? Karena ifrad tidak kena dam. Lain hanya kalau qiran sama tamattu, dua-duanya kena dam. Dua-duanya kena dam. Cuman perlu diperhatikan, itu kadang yang dampingin jamaah umroh itu kadang sebagian dari mereka bukan thalabatul ilm. Jadi sedikit-sedikit kesalahan-kesalahan jamaah haji, jamaah umroh dikategorikan kena dam. Ya dam terus. Pakai kaos kaki kena dam. Ngelepas kaos kaki kena dam. Ngelepas ihram kena dam. Siapa yang mengatakan? Fatwa dari kepalanya dia sendiri dia. Betul. Itu kadang perlu diperhatikan ini. Jangan kita terlalu percaya kecuali jelas-jelas dia thalabatul ilm, ada marja'nya baru kita dengarkan. Sebab banyak dari yang ngantarkan apa namanya itu, mutawifnya itu kadang dia bukan thalabatul ilm, bukan pernah mondok, pernah belajar, kerjanya sopir atau apa berubah jadi ustadz. Lah muskilahnya itu nanti fatwanya ngawur. Kalau cuma ada jabatan dia ngantarkan, dia tidak masalah, khidmah tidak masalah, cuma jangan sampai fatwa. Kalau fatwanya ngawur kan muskilah. Sebab kita lihat sendiri dengan mata kita sendiri, satu orang duduk di depannya kita sedih banget dia. Kita tanya kenapa sampai kok sedih? Waktu hajian ini dia di Mina, di Mukhayyam Mina. Ini Habib saya kena dam tadi. Karena saya tadi masuk kamar mandi ngelepas ihram saya mandi. Terus istri saya juga kena dam. Kenapa? Karena ngelepas kaos kaki. Yang mengatakan kena dam siapa? Sampai mau mandi 10 kali, 15 kali saya nanggung damnya kalau kena dam. Yang paling penting jangan pakai sabun dan lain-lain, muharramatul ihram yang berwangi. Terus ngelepas kaos kaki yang mengatakan kena dam siapa? Jadi tadi mutawif yang mengatakan kena dam. Akhirnya kita duduk sama mutawifnya, kita jelaskan. Katanya mutawifnya, Pak, saya cuma dengar dulu kok ke teman-teman saya mengatakan kena dam. Masya Allah. Ulama mengatakan tidak boleh kita jawab masalah kalau kita belum ngelihat dinasnya di kitab, atau pernah ngelihat tapi lama, berapa tahun yang lalu atau berapa bulan yang lalu. Itu tidak boleh jawab. Ini tidak ngelihat sama sekali, dengar dari temennya siapa? Itu maksudnya harus hati-hati maksudnya. Supaya apa? Supaya kita tidak dibuat main ibadahnya kita dibuat mainan sama orang lain nanti. Oh ya. Kalau itu muskilahnya harus jelas akadnya. Akadnya itu akad apa? Akadnya akad apa? Apa akad dipinjemin atau akad bagaimana? Itu harus jelaskan akadnya dulu. Karena yang paling penting itu jelas akadnya dulu supaya jelas bagaimana status hukum akad tersebut. Termasuk akad yang dibolehkan, apa akad yang diharamkan dan lain-lain. Jadi yang paling penting kita tidak maksa diri. Ada dana kita berangkat, alhamdulillah. Tidak ada dana, insya Allah dengan niatnya kita sampaikan sama Allah nyampe sana. Jadi, tapi kalau kita maksa diri, kita ngerjakan akad-akad yang tidak jelas, bentuknya tidak jelas, hukumnya tidak jelas, itu nyusahkan kita sendiri. Berapa banyak orang yang haji atau umrah tidak ditulis bagi dia haji wala umrah, karena faktor tidak jelas urusannya uangnya, apalagi urusan dengan bank. Urusan dengan bank yang tidak jelas arahnya, diputar-putar, dimasukkan dalam bunga-bunganya bank dan lain-lain. Itu ada orang berangkat apa? Bank ngasih hadiah berangkat umroh. Jadi bank ini ngasih hadiah dari mana? Katanya ulama kalau sudah haji dengan harta yang haram, itu yang haji hanya ontanya dia yang dia tunggangin. Tapi dia tidak haji sama sekali. Atau umroh begitu juga. Jadi usahakan kada perlu maksa diri. Ada dana berangkat, tidak usah pakai minjem bank, wala urusan dengan bank. Tidak ada dana, ditunda dulu, dicelengin di rumahnya sendiri. Ya. Pembayaran dam itu yang lebih afdal ke mana? Kalau ente bisa berangkat sendiri ke tempat pembelian kambing, onta, boleh berangkat sendiri. Kalau kerepotan waktu itu tidak tahu jalannya di mana, diwakilkan kepada mutawif, tapi yang mutawif yang amin, yang amanat. Kadang mutawif terima dam tidak dibayar sama sekali. Sama kayak kerjaan, ini suatu kerjaan ini kita dapatkan orang yang tidak amanah di Mekah, di semua tempat ada. Lah selama kita yakin dia orang amanat, ada buktinya dan lain-lain, tidak apa-apa, kita pasrahkan. Kalau tidak, kalau kita berangkat sendiri juga tidak masalah, lebih utama.
lebih utama. Cuma kesulitan bagi orang tidak tahu keadaan di situ, kesulitan mau berangkat kemana, belinya di mana, motongnya di mana, baginya di mana. Lah kalau sekiranya tidak kesulitan lebih utama kalau motong sendiri. Tapi kalau kesulitan tidak masalah diwakilkan kepada orang yang amanat. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah al-fatihah rahmatir rasulullah jami'il anbiya wal awliya wal asfiya. Wa summa nasallahu jami'at tawfiq hidayah ayat nadharatina. ثم إلى روح الإمام الشافعي وجميع رواة الحديث فقهاء الشافعية ثم إلى سيدنا الإمام الأحفي عبد الله بن عمر حجة والد عبد الله بن حميد الجوز وأولاد الجميع وإلى روح الشيخ بن عبد الله محسن إلى روح والدينا ووالديكم حفيظين الجفري وأصول مغفر إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشم بالرحمة والمغفرة وأن الله يحفظ شيخا حفيظين من كل سوء في دنيا ولا عمتنا بحياته وصحته ويمن على بالصحة والعافية وكمال العافية وأن الله حبيب عمر بن حبيب وحبيب بن مشهور عمر جيلاني وجميع مشايخنا في الدين وأهل الكون وأولياء الصالحين وأن الله يحفظه من شكرنا ما قرأنا في هذا المجلس حجة لنا لا حجة علينا وأن الله يوفقنا للعمل بما علمنا بما قرأنا ويثبت في صدورنا وأن الله يذكرنا وعند وقت احتياجنا إليه على هذه النية كلها صالحة جامعة شاملة لخيرنا الآخرة على من هو حبيبنا محمد بن عبد الله وإلى حضرة النبي